Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Nida Fitria di pelajaran prakarya kelas 9. Anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, pertemuan kemarin masih ingat kan tentang apa? Ya, tentang WPS Office Presentation. Namun, jika prakarya tidak memunculkan sebuah seni, itu sepertinya kurang. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa coba? Kalian tahu gak kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan hias. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga lancar belajarnya. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran menyampaikan pendapat tentang keragaman kerajinan fungsi hias sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan fungsi hias di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan karya kerajinan fungsi hias dan karya modifikasinya berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri. 4. Membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan fungsi hias di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Hal-hal yang akan dipelajari tentang kerajinan fungsi hias yaitu prinsip, produk, kemasan, berkarya, dan juga modifikasinya. Tujuan dari produk kerajinan yaitu sebagai benda pakai, sebagai kebutuhan ritual, sebagai penghias, sebagai kebutuhan simbolik, sebagai kebutuhan konstruktif. Yang dimaksud sebagai penghias itu ya sebagai pajangan di suatu rumah atau bangunan. Nah, jika sebagai benda pakai biasanya tujuannya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan spiritual itu biasanya berkaitan dengan kepercayaan. Jika kebutuhan simbolik itu untuk melambangkan sesuatu hal yang bernilai tertentu. Kebutuhan konstruktif itu artinya untuk pendukung sebuah bangunan. Kita bisa melihat contoh perubahan fungsi pakai ke fungsi hias. Ada sebuah cangkir yang gambar sebelah kiri itu biasanya itu untuk dipakai tapi tanpa hiasan. Nah, jika gambar yang tengah itu cangkir yang dapat dipakai dengan hiasan. Lalu sekarang cangkir tidak bisa digunakan karena itu hiasan. Di sini ada bahan yang pertama untuk kerajinan fungsi hias yaitu bahan buatan. Bahan buatan sendiri yaitu bahan yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya. Jadi bukan asli dari alam. Contohnya ada sabun, fiberglass, gips, dan lilin. Yang kedua ada bahan limbah organik. Bahan limbah organik yaitu bahan yang mudah diurai atau mudah membusuk dan mengandung bahan karbon. Nah, bahan limbah organik ini biasanya dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya ada kulit jagung, jerami, kerang, sisik ikan, kardus, kertas, dan tempurung kelapa. Bahan limbah anorganik yaitu bahan limbah yang sulit diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah ini tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik digunakan sebagai produk kerajinan yaitu karet ban, styrofoam, kaleng,
plastik, kaca, besi atau logam baja, pecahan keramik. Yang terakhir yaitu bahan alam. Bahan ini ada di alam semesta karena bahan alam merupakan bahan ciptaan Allah SWT. Bahan ini ada di darat, bawah tanah, maupun bawah laut. Nah, contoh-contoh dari bahan alam yaitu tanah liat, kayu, serat batang pisang, bambu, rotan, kulit, logam emas, dan juga batu. Prinsip kerajinan fungsi hias yaitu dilihat dari keunikan bahannya, lalu keterampilan tangan, ada unsur estetik, dan juga ada unsur hiasnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keunikan bahan kerajinan. Sekarang untuk keterampilan tangan dan sejarahnya, istilah ketukangan atau keahlian tukang atau istilah lainnya pengrajin dahulu merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan. Nah, jadi yang ini bersifat seorang seniman atau desainer. Unsur estetik di sini yaitu untuk sentuhan keindahan, karena untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Unsur hias atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan cara dilukis, diukir, dicetak. Tujuan kerajinan fungsi hias bisa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, hiasan dinding, hiasan gantung, dan elemen estetis interior atau eksterior. Nah, elemen estetis interior atau eksterior itu contohnya digunakan pada hiasan jendela atau pintu untuk pembatas ruang. Agar karya terlihat unik dan menarik, karya fungsi hias ini dimodifikasi. Salah satunya mereka selalu membuat inovasi agar tidak dinilai usang atau membosankan. Produk dan kerajinan fungsi hias ada hiasan janur, hiasan lukis kaca, hiasan sulam, dan hiasan tenun, juga hiasan logam. Untuk proses kerajinan fungsi hias, kita lihat video berikut ini yuk. Darah seni yang mengalir dalam diri Lita mendorongnya untuk berguru kepada seorang berkebangsaan Rumania bernama Irina di awal 2007 lalu. Dasar hobi melukis dan utak-atik barang-barang bekas menjadikannya mudah beradaptasi dengan kerajinan batik botol. Dengan dibantu 4 orang pekerja, botol bekas yang ia beli seharga 1.000 hingga 400.000 rupiah ini dibersihkan dari kotoran yang menempel sebelum dibuat menjadi bahan kerajinan. Setelah dipilihkan pola dari literatur yang banyak tersedia di toko buku dan internet, Lita memindahkannya ke media piring dengan teknik fotokopi langsung atau menempelkan pola di balik kaca transparan. Sementara untuk botol, Lita lebih mengandalkan daya kreasi pribadi tanpa pola. Desain yang biasa dipilih banyak berbentuk binatang, tumbuhan, atau ornamen bergaya Turki. Memanfaatkan cat khusus kaca yang diimpor langsung dari Italia dan Prancis, Lita banyak bermain-main dengan warna. Tak jarang, dia memadu-padankan warna-warna terang dan menabrak pakem yang ada dalam kerumitan serta detail lukisan batik. Lama pengerjaan masing-masing batik botol ini berkisar antara 1 jam hingga 2 minggu. Dari daya imajinasi dan kreativitas itulah, Lita mampu mengubah piring atau botol bekas menjadi sebuah karya seni.
Bahan-bahan yang diperlukan, kain untuk menyulamnya. Di sini aku pakai bahan linen. Kenapa linen? Karena serat-serat kainnya besar dan terlihat jelas. Kamu juga bisa pakai kain sejenis dengan ini ya. Dan remring yang bisa kamu beli di pasar ataupun online. Pertama, masukkan kainnya dan dikencangkan dengan ditarik-tarik. Lalu, bila sudah rapi, kamu kunci bagian atasnya. Aku mulai garis dengan pensil untuk paduan saat menyulam. Yang penting juga, siapkan jarum sulam beserta benang sulamnya. Untuk yang pertama, tusuk di lujur. Caranya seperti ini. Ini teknik dasar banget untuk menyulam. Inilah hasil karya yang dihasilkan kelompok pemuda di Kelurahan Keraton, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Tidak hanya untuk keperluan mahar pernikahan, kerajinan berbahan uang kertas dan uang logam ini juga bisa dikreasikan menjadi sketsa wajah orang. Wajah Presiden Joko Widodo ini misalnya. Proses kreasi sketsa wajah orang dari koin ini melalui tahap panjang. Bahan uang logam dan kertas harus presisi agar wajah orang bisa terangkai sempurna. Puncaknya, karya unik ini meraih penghargaan di bidang usaha kreatif tingkat nasional tahun 2005. Nah, tentunya suatu produk pasti perlu untuk dikemas. Nah, fungsi kemasan itu ada 4, yaitu untuk membeli sebuah produk, menjual produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah sebuah produk. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran prakarya pertemuan untuk hari ini telah selesai. Semoga pengetahuan yang Ibu berikan menjadi bermanfaat untuk kalian selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk selalu pantengin Google Classroom karena di sana akan selalu ada tugas, absen, dan juga kuis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.